Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tentang perencanaan keuangan jangka panjang atau long term financial plan. Ada beberapa catatan tentang perencanaan keuangan ini. Yang pertama adalah manfaat. Proyeksi laporan keuangan atau perencanaan keuangan akan bermanfaat ketika nanti kita punya rencana jangka panjang, dan yang kedua adalah ketika kita akan melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah data yang akan kita gunakan. Jadi yang kita gunakan modal awalnya adalah laba rugi dan neraca. Setelah itu akan ada proses penyederhanaan dari laporan keuangan tersebut. Saya berasumsi bahwa pemirsa sudah paham laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Untuk yang belum paham, Anda bisa melihat pada video saya terkait dengan neraca, laba rugi, dan arus kas. Sekarang tentang tahapan dari proyeksi laporan keuangan tersebut. Ada 6 tahap. Jadi yang pertama adalah menyiapkan neraca untuk 2 tahun. Ini ideal 2 tahun, minimal 1 tahun terakhir. Yang kedua adalah menyiapkan laporan laba rugi, menghitung value driver dari neraca dan laba rugi sejauh yang diperlukan, menyusun proyeksi laba rugi, diikuti dengan menyusun proyeksi neraca, dan terakhir menyusun proyeksi arus kas atau proyeksi cash flow statement. Kita tidak akan sampai pada menghitung rasio hasil dari proyeksi. Baik, kita mulai dengan tahapan-tahapan yang ada. Syarat tentang proyeksi laporan keuangan. Syarat awal untuk menyusun proyeksi laporan keuangan adalah 2 buah neraca dan 1 laporan laba rugi. Pada contoh di samping, laporan keuangan tersebut sudah disederhanakan sehingga yang muncul hanya pos-pos utama saja. Pos penunjang dikumpulkan dijadikan satu, sehingga karakteristik bisnis utama dari perusahaan tersebut muncul ke permukaan. Kemudian model proyeksi. Jadi yang pertama adalah perhitungan proporsi dari pos laba rugi, diikuti dengan perhitungan dari rasio-rasio penunjang. Nah, setelah itu baru kita menyusun proyeksi laba rugi. Pada contoh ini, neraca kita susun kemudian, yang ketiga adalah proyeksi laporan arus kas. Pada contoh yang lain, bisa jadi proyeksi arus kas duluan dan neraca belakangan. Ini dua hal yang bisa dipertukarkan dengan konsekuensi modeling yang berbeda. Langkah yang kelima adalah menghitung rasio tertentu atau indikator tambahan jika diperlukan. Karena pada dasarnya proyeksi laporan keuangan ini fleksibel, bisa digunakan untuk valuasi, bisa juga untuk analisis atas kredit. Proses penyederhanaan ini atau reklasifikasi dalam konteks permodelan tidak kita bahas di sini. Suatu saat mungkin akan kita bahas dalam video secara terpisah. Proyeksi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan turunan. Diperlukan input 2 laporan keuangan neraca dan 1 laba rugi, sehingga dari perubahan itulah muncul laporan arus kas. Nah, pada model proyeksi ini, yang kita butuhkan neraca dan laba rugi, laporan arus kasnya tidak kita pakai, tetapi tetap menghasilkan laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini kita simulasikan dari 2 neraca dan 1 laba rugi, tapi modal awalnya tidak diperlukan adanya laporan
arus kas. Kemudian proyeksi neraca yang wajib pada dasarnya laba rugi, tetapi ketika kita menginginkan perhitungan ROI dan sejenisnya, maka kita memerlukan proyeksi neraca. Kemudian rasio-rasio menyusul. Kalau neraca sudah jadi, berbagai macam rasio terkait neraca laba rugi bisa kita hitung, kita tambahkan pada tahap selanjutnya. Kekhasan yang perlu muncul. Jadi kekhasan bisnis ini bisa bermacam-macam. Mungkin perusahaan dagang di persediaan, demikian juga di manufaktur. Aset tetap pada perusahaan-perusahaan yang konvensional akan dominan. Untuk perkebunan mungkin tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan akan muncul secara khusus. Penerbangan, pendapatan di muka, demikian juga untuk operator seluler. Nah, untuk pendanaan, kita akan memisahkan pendanaan yang menimbulkan bunga, kemudian utang yang lain yang tidak berbunga, kita pisahkan sehingga proses menghitung bunga akan lebih sederhana. Untuk aset tetap, kita pisahkan antara nilai pembelian dengan akumulasi penyusutan, supaya nanti kita mudah memperhitungkan akumulasi penyusutan pada proyeksi berikutnya. Aset-aset yang lain itu situasional, jadi kalau aset keuangan cukup besar kita pisahkan. Kemudian aset sewa untuk perusahaan yang khusus menyewa ruangan, menyewa alat berat. Jika dominan kita buat secara khusus. Ke laba rugi. Nah, di dalam proses awal kita akan menghitung proporsi setiap biaya terhadap penjualan. Prinsip yang kita gunakan adalah Pareto, jadi angka yang besar ditaruh di atas, kemudian yang lebih kecil di bawah, yang kecil-kecil digabungkan jadi satu, lainnya. Biaya yang tidak berhubungan dengan penjualan, maksudnya adalah yang tidak proporsional dengan penjualan, kita pisahkan seperti depresiasi dan biaya bunga. Dua biaya itu, kalau depresiasi berhubungan dengan aset tetap, sementara biaya bunga berhubungan dengan pendanaan atau interest bearing debt. Kemudian pajak, kita hitung tarif pajak rata-rata yang dibebankan ke perusahaan tersebut. Kemudian format. Format yang kita gunakan di sini memisahkan depresiasi. Jadi kita membacanya seluruh biaya di kelompok laba rugi itu sudah tidak mengandung depresiasi karena dipisahkan secara khusus. COGS berarti COGS minus depresiasi, demikian seterusnya. Ini kita bisa memilih apakah pakai EBIT atau sampai dengan mulai dari EBITDA tergantung dari kebutuhan. Untuk detail biaya, maka kita memerlukan beberapa catatan. Biaya yang sifatnya jangka panjang akan lebih global, kalau untuk proyeksi pendek akan lebih detail. Value driver dari laba rugi, kita hitung biaya-biaya tersebut COGS sampai R&D terhadap penjualan berapa persen, khusus depresiasi biayanya terhadap total aset tetap, untuk interest expense total utang berbunga. Jadi memang dua biaya itu harus dipisahkan karena karakteristiknya tidak berhubungan dengan penjualan, tapi berhubungan dengan aset dan utang. Rasio-rasio yang kita hitung akan dimulai dari pertumbuhan dan kemudian baru biaya yang lain ya. Tadi proporsi yang kita hitung, kemudian pertumbuhan.
Sekali lagi, untuk bunga dan penyusutan, biaya itu berhubungan dengan neraca, khususnya penyusutan berhubungan dengan aset tetap, biaya bunga berhubungan dengan financing, yaitu short term debt dan long term debt. Nah, di dalam prinsip dasar dalam melakukan proyeksi, pertama adalah kita gunakan neraca dan laba rugi sebagai fondasi. Setelah itu arus kas akan disimulasikan dari perubahan dua buah neraca. Value driver neraca. Jadi pos-pos neraca yang akan kita proyeksikan secara khusus kita tetapkan di sini. Jadi kita pilih misalnya perputaran dari piutang untuk nanti proyeksi piutang, perputaran persediaan untuk proyeksi persediaan, perputaran dari account payable untuk menghitung berapa besar proyeksi dari account payable dan seterusnya. Jadi nantinya pos-pos itu akan kita gunakan sebagai cara mendrive besarnya piutang usaha untuk account receivable turnover, inventory turnover untuk mendrive persediaan dan seterusnya. Khusus aset tetap, maka ada beberapa kemungkinan apakah di drive dari proporsi secara persentase atau ditambahkan secara mutlak dalam angka rupiah. Aset tidak lancar lainnya akan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Seperti tadi saya katakan, CAPEX bisa berbasis pada perputaran atau berbasis pada mutlaknya. Kemudian untuk utang lancar, kita hitung yang pokok, misalnya lah utang usaha, beban accrual, dan lainnya. Utang pendanaan harus dipisahkan terlebih dahulu, mana utang berbunga dan tidak berbunga, seluruhnya kita jumlah, dan kemudian perlu disiapkan dalam proyeksi ada kemungkinan kita kekurangan kas sehingga harus melakukan pinjaman, maka disiapkan pada account mana kita akan menambahkan pinjaman tersebut. Kita mulai di sini, value driver sudah kita hitung. Maka dengan demikian kita bisa mentransformasi ke dalam laporan keuangan hasil proyeksi 2021. Jadi kita selalu mulai dari pertumbuhan terlebih dahulu. Jadi pertama adalah kita hitung penjualan tahun 2021, yaitu penjualan tahun 2020 plus pertumbuhan. Pertumbuhan ini tentunya adalah suatu input yang kita tetapkan sendiri, hasil dari evaluasi kita terhadap histori perusahaan di masa lalu. Kemudian baru menyusul biaya-biaya yang terkait dengan penjualan, yang tadi sudah kita ceritakan, yaitu mulai dari COGS sampai dengan R&D. Biaya yang lain yang terkait dengan neraca, penyusutan, dan bunga menyusul kemudian karena cara menghitungnya agak khusus. Alternatif untuk pertumbuhan penjualan. Bisa kita gunakan tahun terakhir, rata-rata, kalau kita percaya bahwa pertumbuhannya akan rata-rata, atau rencana manajemen. Bisa juga kita menggunakan judgment analis yang dianggap mengetahui industri kita secara khusus, sehingga diharapkan lebih mewakili apa yang terjadi di industri tersebut. Setelah laba rugi selesai, maka kemudian kita menyusun proyeksi neraca.
Urutannya adalah kita mulai dari aset lancar selain kas. Ya, aset lancar selain kas, karena kas terakhir. Nah, setelah itu, kemudian kita akan menghitung pos-pos yang lancar mulai dari receivable sampai dengan inventory. Selesai, masuk proyeksi aset tetap, bisa bertambah sesuai dengan capex-nya, rencana capex, bisa bertambah sesuai dengan rencana perputaran aset tetap. Aset yang lain yang tidak terlalu penting, kita akan buat secara proporsional terhadap pos tertentu, misalnya terhadap penjualan. Urutan proyeksi dari bagian utang, kita mulai dari utang lancar. Bagian ini dimulai dari menghitung dari account payable, accrued liabilities. Nah, khusus utang berbunga akan dipengaruhi jumlah cicilan kalau ada, sementara utang-utang tertentu posnya akan digunakan sebagai pendanaan darurat. Ekuitas biasanya pasif, karena mudah di-store jarang ditambah. Tapi yang sering berubah adalah saldo laba. Ini dipengaruhi dengan kebijakan laba bersih dan kebijakan dividen. Saldo kas. Jadi bagian terakhir dari neraca, kita menyusun saldo kas. Jika kondisinya normal, saldo kas sesuai ketentuan, positif sesuai saldo minimum, maka tidak ada masalah. Tapi jika tidak normal, misalnya negatif, maka perlu pinjaman khusus, karena tidak ada saldo kas yang negatif. Kas itu harus positif. Kemudian kas itu punya jumlah tertentu, karena untuk modal kerja kita tidak menggunakan kas terlalu kecil atau terlalu besar, tapi sejumlah yang proporsional terhadap penjualan. Jadi urutannya misalnya adalah seluruh aset lancar selain kas dijumlah, ditambah seluruh aset tetap. Kemudian dikurangkan terhadap jumlah ekuitas dan liabilitas. Itulah jumlah kas yang awal. Tapi kalau negatif, maka kita perlu menambah jumlah pinjaman seperti yang tadi saya katakan. Untuk saldo kas minimum, misalnya 8% dari penjualan, kemudian pos pinjaman tadi disiapkan secara khusus, apakah dibuat lain sendiri, atau short term loan, atau short term debt yang ada cukup untuk digunakan sebagai cara untuk menampung pinjaman yang mungkin muncul. Yang terakhir adalah proyeksi laporan arus kas. Neraca sudah selesai, jadi selisihnya sudah bisa kita hitung. Ada dua format yang kita gunakan, tidak langsung maupun langsung. Untuk formatnya, Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari pada video yang lain tentang proyeksi laporan arus kas atau laporan arus kas model langsung atau tidak langsung. Kita akan menggunakan format tidak langsung karena lebih mudah, datanya tersedia dan mudah untuk dihitung secara khusus. Kita ambil data laba bersih, disesuaikan dengan penyusutan untuk mengkonvert laba accrual menjadi arus kas, disesuaikan lagi dengan pos modal kerja, yaitu receivable, inventories, payable, dan accrual. Sehingga muncullah arus kas operasi. Kemudian kita akan menghitung bagian berikutnya. Untuk format tadi sudah saya sebutkan, langsung tidak langsung, kita pilih yang tidak langsung. Jadi ada dua alternatif. Alternatif 1, ambil data perubahan gross aset tetap. Alternatif 2, jika datanya lengkap, maka kita bisa menghitung capex-nya secara lebih baik. Kemudian yang berikutnya,
kita kalau ke format tidak langsung, untuk kas pendanaan bertambah dan berkurang sesuai dengan informasi yang tersedia. Kalau tidak ada informasi yang lain, maka kita akan menghitung net perubahan dari pos utang tersebut. Kemudian untuk pos emergency akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan berapa persen dari penjualan misalnya. Pastikan saldo kas akhir di laporan arus kas cocok dengan saldo kas akhir di neraca. Ketika tidak sama, pasti ada yang salah dalam membuat model proyeksi laporan arus kasnya. Kita review di sini. Ada 6 langkah menyusun balance sheet yang sudah ada 2 tahun, menyiapkan laba rugi 1 tahun, menyusun value driver, yaitu berupa rasio-rasio terkait laba rugi dan neraca yang berhubungan dengan hasil proyeksi nanti. Kita susun proyeksi laporan laba rugi, diikuti proyeksi laporan keuangan neraca, dengan neraca yang sudah ada, dan laporan laba rugi yang sudah ada juga, kita baru bisa menyusun proyeksi laporan arus kas. Sebagai catatan akhir, maka di sini bisa katakan bahwa proyeksi laporan keuangan merupakan fondasi dari perencanaan keuangan dan valuasi. Kompleksitas dari model akan sesuai kebutuhan yang kita tetapkan sendiri. Prinsip yang saya gunakan di sini kesederhanaan, tapi tidak meninggalkan esensi. Kompleksitas tidak boleh mengaburkan adanya tujuan. Inilah yang diharapkan membantu proses proyeksi laporan keuangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.